Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Suwarni dengan NIM 2102110407 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai materi-materi budaya Melayu yang telah dibahas oleh masing-masing kelompok. Tugas ini ditujukan sebagai tugas akhir dari mata kuliah Budaya Melayu kelas C dengan dosen pengampu Bapak Rezi Abdurrahman, SE MAK. Baiklah, di sini saya akan membahas 9 materi, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Melayu Riau, adat dan adab Melayu Riau, pemimpin dalam budaya Melayu, bahasa dan sastra budaya Melayu, kuliner Melayu Riau, kesenian Melayu Riau, pakaian adat Melayu, nilai asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak 8, dan yang terakhir mengenai ekonomi Melayu dan etos kerja. Baik, materi yang pertama yaitu kerajaan-kerajaan Melayu Riau. Yang pertama ada Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Sumatera. Diperkirakan berdiri pada 1 tahun sebelum Masehi yang terletak di Koto Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kerajaan Kandis didirikan di Bukit Bakar yang diperintah oleh Raja Darmaswara yang disingkat Daswara. Adapun peninggalan dari Kerajaan Kandis ini, yang pertama ditemukannya padang candi dan ditemukannya tambang emas. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Daputra Hyang Srijayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan pada abad ke-7. Raja yang terkenal pada masa puncak kejayaan kerajaan ini ialah Raja Balaputradewa. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus. Sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7, sesuai dengan namanya, candi ini terletak di Desa Muara Takus, lokasinya tidak jauh dari pinggir Sungai Kampar. Selain candi, di dalam komplek juga ditemukan gundukan yang diperkirakan merupakan tempat pembakaran tulang manusia. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Pekantua. Kerajaan ini berlokasi di hulu Sungai Pekantua, Pelalawan. Didirikan oleh Maharaja Indra dari Kerajaan Tumasi, Singapura. Diperkirakan kerajaan ini berdiri pada penghujung abad ke-14 dan merupakan kerajaan pertama yang berada di wilayah Kesultanan Pelalawan yang bercorak Hindu. Keempat yaitu Kerajaan Sintong. Berada di hulu Sungai Sintong, kira-kira 1 km dari muara Sungai Sintong yang bermuara di Sungai Rokan, dan tidak banyak catatan mengenai kerajaan ini. Menurut cerita lisan masyarakat setempat, situs ini tempat ibadah nenek moyang masyarakat Sintong sebelum Islam masuk yang datang dari Pasai. Candi Sintong yang dibangun di daerah aliran Sungai Rokan mungkin telah dikenal sejak abad ke-14. Saat ini, Candi Sintong hampir tidak ada sisanya. Yang kelima yaitu Kerajaan Kuantan. Pada dasarnya, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kandis itu sendiri. Pada masa Kerajaan Kuantan, ibu kota dipindahkan dari Padang Candi ke Sintuo, yaitu suatu tempat di seberang kota Teluk Kuantan sekarang. Tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya Kerajaan Kuantan. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Keritang. Didirikan sekitar abad ke-12 yang terpusat di pinggir Sungai Gangsal. Menurut petunjuk yang ada, berakhirnya Kerajaan Keritang disebabkan oleh rajanya yang bernama Raja Marlang ditawan oleh Malaka. Peninggalan kerajaan ini yang masih bisa dilihat hanya berupa puing. Kerajaan selanjutnya yaitu Segati, adalah kerajaan yang didirikan oleh Tuk Jayosati, yaitu cucu dari Maharaja Olang dari Kuantan.
Penduduk kerajaan Segati beragama Hindu atau Buddha. Kerajaan Segati dulunya berada di daerah hulu Sungai Segati, 15 km dari negeri Langgam sekarang, di tepi Sungai Kampar, Riau. Selanjutnya, Kerajaan Gasip. Diperkirakan berdiri pada abad ke-14 atau ke-15 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di tepi sebuah anak sungai yang bernama Gasih. Tempat ini berada di hulu Kuala Mandau sekarang ini. Kerajaan Gasip menguasai wilayah sepanjang Sungai Siak, mulai dari paling hulu yaitu Bukit Seligi Tapung sampai Bukit Langa Tapung Kanan. Peninggalan kerajaan ini masih ditemui hingga sekarang, yaitu sebuah kuburan tua yang terkenal masyarakat dengan nama Kuburan Putri Kacamayang. Selanjutnya mengenai Kerajaan Gunung Sahilan. Didirikan sekitar abad ke-16 Masehi, raja pertama yang memerintah adalah keturunan dari Raja Pagaruyung. Kerajaan ini berdiri selama kurang lebih 300 tahun, dan selama itu Kerajaan Gunung Sahilan diperintahkan oleh 9 raja dan 1 putra mahkota yang dinobatkan menjadi sultan apabila raja terakhir wafat. Selanjutnya Kerajaan Indragiri. Daerah kekuasaan kerajaan ini mulai dari Batu Rijal, sepanjang Sungai Indragiri, Dunggai, Gangsal, dan Keritang. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Indragiri sebanyak 25 orang, dimulai dari Raja Iskandar alias Narasinga, yaitu pada tahun 1337 sampai 1400 Masehi, dan ditutup oleh Tengku Mahmud bergelar Sultan Mahmud Syah pada tahun 1912 sampai 1963 Masehi. Kerajaan berikutnya yaitu Kerajaan Rambah. Didirikan di daerah Pasir Pengarayan yang termasuk ke dalam daerah kekuasaan Kerajaan Tambusai. Untuk menjaga kemungkinan di masa depan, diadakan ikrar bersama antar Raja Tambusai dengan Raja Rambah. Berikutnya, Kerajaan Kepenuhan. Menurut catatan Kerajaan Tambusai, Kerajaan Kepenuhan diperkirakan berdiri pada abad ke-19. Kerajaan Tambusai dipimpin oleh Sultan Duli yang di Pertuan Tua, dengan ibu negerinya adalah di Kota Tengah. Berikutnya Kerajaan Rokan Empat Koto. Didirikan oleh Sultan Seri Alam dari Koto Banio Tinggi sekitar abad ke-14. Kerajaan ini berada di sekitar Sungai Rokan Kiri. Kerajaan Rokan Empat Koto menguasai wilayah yang saat ini mencakup 3 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Rokan Empat Koto, Pendalian Empat Koto, dan Ujung Batu. Berikutnya Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Asrayah Al-Hashimiyah adalah kerajaan Melayu Islam yang berdiri di Kabupaten Siak, Riau. Didirikan di Buantan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung yang bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723. Setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tahta Johor. Peninggalan kerajaan ini berupa Istana Siak, mahkota kerajaan, meriam buntung, dan lain-lain. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai adat dan adab Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suku dalam aturan suatu kesepakatan bersama untuk mengetahui aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan manusia dan lingkungan. Adapun jenis-jenis adat, adat yang sebenar adat adalah adat yang asli dalam bentuk hukum-hukum alam, tidak dapat diubah oleh pikiran dan hawa nafsu manusia, tidak dapat diganggu-gugat, sehingga dikatakan tidak akan layu diinjak, tidak akan mati dipijak.
Adat yang sebenar-benarnya itu bersumber dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk syara. Adat yang diadatkan adat adalah hukum, norma, atau adat buah pikiran leluhur yang piawai kemudian berperan dalam mengatur lalu lintas pergaulan yang sesuai dengan kehidupan manusia. Adat yang diadatkan dapat berubah kemajuan zaman sehingga bisa dikurangi ataupun ditambah. Adat yang teradatkan merupakan aturan budi pekerti sehingga membuat manusia yang berbudi bahasa. Adat yang teradatkan ini misalnya aturan panggilan dalam keluarga, masyarakat, dan kerajaan. Yang pertama, kekerabatan matrilineal atau patrilineal. Kekerabatan Melayu berdasarkan kepada unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Di dalam masyarakat Melayu Riau, dikenal kelompok kekerabatan yang dikenal dengan sebutan keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral. Sebagian Melayu Riau yang bermukim di daratan Provinsi Riau menganut sistem kekerabatan matrilineal, sedangkan pada bekas-bekas kerajaan yang bermukim di daerah pesisir itu menganut sistem kekerabatan patrilineal. Keanekaragaman entitas masyarakat adat Melayu. Ada pola residensi atau pindah rumah. Pada sistem kekerabatan matrilineal ataupun patrilineal, menempatkan laki-laki mengikuti istri dan tinggal di rumah orang tua istri. Hal ini dilakukan karena keluarga pihak perempuan harus dibantu oleh pihak lelaki. Selain itu, menjaga orang tuanya merupakan tugas anak perempuan walaupun telah bersuami. Berikutnya ada sistem sapaan kekerabatan, adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh para pelaku bahasa dalam suatu keperluan yang berupa menyapa yang memiliki pertalian darah ataupun karena perkawinan. Yang kedua ada sistem pewarisan. Pada dasarnya terdapat perbedaan antara sistem hukum waris adat dan hukum waris di dalam Islam. Di dalam hukum waris Islam, anak laki-laki memperoleh bagian dari 2 kali lipat dari bagian anak perempuan, sedangkan menurut hukum waris adat, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama, bahkan cenderung dihibahkan ke anak perempuan khususnya kepada yang bungsu. Yang pertama ada penyatuan kewarisan adat dan Islam. Hukum kewarisan yang dipraktikkan masyarakat Melayu di samping berasal dari Al-Quran dan hadis, juga ada yang berasal dari adat setempat. Misalnya, penetapan bagian ahli waris dengan cara musyawarah dan pemberian harta-harta tertentu kepada ahli waris tertentu. Yang kedua ada harta warisan. Secara umum, harta di dalam adat Melayu dikelompokkan kepada 3 bagian, yaitu harta soko, harta bawaan atau tepatan, dan harta bersama. Berikutnya, harta warisan dalam talang mama. Barang apa yang dibawa sebelum kawin itu boleh dibawa, sedangkan pencarian berdua harus ditinggal. Untuk laki-laki yang ditinggal mati istrinya tanpa anak, maka hasil pencariannya dikembalikan kepada pihak perempuan, dan bila dia mempunyai anak, maka harta pencariannya itu akan jatuh kepada anak. Perlembagaan adat di Riau, ada yang disebut sebagai khalifah, yaitu orang yang menjadi pemimpin di bidang keagamaan dalam masyarakat Melayu. Ada disebut sebagai batin. Batin itu merupakan pelaksana pemerintah adat dalam tiap talang atau negeri. Ada juga yang disebut sebagai bomo atau dukun, yaitu orang khusus yang mengambil bagian dalam pengobatan dan beberapa upacara yang berhubungan langsung dengan makhluk halus. Dan ada juga yang disebut sebagai kepala desa.
adalah orang yang dipilih secara formal dalam hal administratif suatu desa. Contoh adat dan makna upacara pengobatan dan hari besar keagamaan. Berlimau. Berlimau ini adalah sebuah upacara yang istimewa bagi masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Upacara tradisional ini selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Selain itu, tradisi ini merupakan simbol penyucian dan pembersihan diri. Ada juga disebut sebagai tolak bala. Tolak bala itu ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Petalangan. Ritual tolak bala ini dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan agar terhindar dari bencana, baik secara individu, masyarakat, maupun kampung. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai pemimpin dalam budaya Melayu. Kepemimpinan Melayu secara harfiah, pemimpin bermakna bimbing atau tuntun. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasa disebut sebagai orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, mengandung arti bahwa seorang pemimpin yang baik dan benar adalah orang yang dituakan oleh masyarakat. Di dalam budaya Melayu, kejayaan seorang pemimpin harus dapat mempertanggungjawabkan di dunia akhirat. Sifat-sifat pemimpin Melayu. Yang pertama ada sidik atau jujur, memiliki tolak ukur pada perilaku yang perkataan, perbuatan, dan tindakannya itu dapat dipercaya. Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan seseorang untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya hal yang diamanahkan kepadanya, tidak hanya kepada orang-orang yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu tablik. Seseorang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikan dengan benar dan tuntutan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu fatonah, sifat yang dimiliki oleh semua manusia yang berkaitan dengan pemikiran. Fatonah ini dapat diartikan juga sebagai cerdas atau kecerdikan dan kebijaksanaan. Kepemimpinan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat, sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Pemimpin lembaga adat itu juga dapat diganti apabila permintaan daripada yang bersangkutan. Pemimpin itu minta mundur dari jabatannya mungkin karena merasa tidak mampu, atau karena alasan lain seperti kesehatan, atau karena pertimbangan keagamaan, atau hendak mengambil jalan sendiri dalam hidupnya. Nah, peranan sebagai pemimpin ini tidak lepas dari khalifatullah fil ard, yaitu sebaik-baiknya makhluk di muka bumi adalah yang pada dirinya melekat peran dan tugas yang niscaya, yaitu sebagai pemimpin. Materi yang keempat mengenai bahasa dan sastra budaya Melayu. Kesantunan bahasa Melayu. Kesantunan dari kata santun bermakna kepribadian yang halus dan baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Santun atau adab bagi orang Melayu itu merupakan pertaruhan dan mahkota dalam pergaulan sosial. Dalam budaya Melayu, bahasa memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua, sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Dan yang terakhir sebagai cermin budi,
yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Pemakaian bahasa itu dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, bahasa mendatar, digunakan antara sama sebaya atau kedudukannya itu setara. Dan yang ketiga, bahasa menurun, digunakan oleh orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Sejarah Arab Melayu. Arab Melayu adalah aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara yang sepantun dengan dakwah syiar agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Keberadaan Arab Melayu ini terekam ke dalam berbagai bacaan sejak semula digunakan hingga akhir abad ke-20 Masehi. Masih terasa denyut perkembangannya, dan penggunaan aksara Arab Melayu kemudian merambah pada bahasa persuratan, pengalihan sastra lisan menjadi tulisan, hingga penulisan cerita dan hikayat. Hal ini melahirkan pujangga-pujangga hebat yang menelurkan karya-karya bermutu. Namun, kemunculan pujangga-pujangga amatir juga tak dapat dihindari, yang pada abad ke-16 Masehi sudah tersebar puluhan ribu karya amatir di berbagai wilayah. Kemunduran Arab Melayu. Alasan utama orientalis dan komunis yang ada di Nusantara dengan mengatakan bahwa Arab Melayu tak layak untuk menjadi tulisan bangsa Melayu karena penulisan tak pernah konsisten, hingga kerap kali terjadi salah baca yang dapat menimbulkan salah persepsi. Sejak pendapat itu keluar, dimulailah upaya kaum anti-Islam untuk mengikis perusahaan cetak dan penerbitan buku Arab Melayu. Bahasa Melayu berkias. Orang Melayu Riau itu menggunakan ungkapan-ungkapan khas dalam bahasa Melayu setempat, seperti petatah petitih dan peribahasa lainnya. Penggunaan bahasa berkias ini akan didasari cara pandang khas orang Melayu Riau terhadap bahasa dan penggunaan lambang-lambang sosial bahasa. Pandangan terhadap budaya. Orang Melayu Riau itu cenderung berpikir metaforik dalam berkehidupan sosial, dalam arti mengatakan sesuatu secara tidak langsung menyebutkan ke arah sasaran. Hal ini menyebabkan bahasa Melayu kaya dengan ungkapan-ungkapan yang khas. Ada yang disebut pepatah, yaitu ungkapan yang digunakan untuk mematahkan ucapan lawan bicara. Ada peribahasa, yaitu bahasa yang dihaluskan, dan ada lagi yang disebut sebagai ibarat, yaitu perumpamaan dan bidal. Lambang sosial budaya. Dalam hubungan berpikir metaforik, orang Melayu itu menggunakan lambang sosial budaya yang khas. Sirih telah dipakai sebagai lambang budi pekerti dan tanda basa-basi dalam pergaulan, juga menjadi lambang kehidupan dan kegiatan sosial. Sastra Melayu. Sastra Melayu mengandung pengertian semua sastra berbahasa Melayu yang pernah ada di sepanjang sejarah, mulai dari tradisi lisan atau orality tradition dan tradisi aksara atau tradisi tulis atau literasi tradition dan tradisi kelisanan kedua atau secondary orienty, dan disebut juga zaman postmodernisme. Sastra Melayu klasik atau sastra klasik Melayu yang merupakan pengaruh dari Arab Parsi dalam genre naratif yang terdiri dari hikayat, syair-syair naratif, cerita berbingkai, sastra kitab, sastra undang-undang, jike atau dikir gebano atau dikir berdah. Sastra Melayu yang merupakan pengaruh dari Arab Parsi dalam genre non-naratif atau puisi muncul syair, gurindam, nazam, dan jike gebano. Contohnya itu hikayat Raja-Raja Pasai dan juga hikayat Hang Tuah. Jenis-jenis sastra Melayu Riau. Hikayat. Hikayat ini diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan
kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan, dan karomah yang mereka miliki. Yang kedua, syair. Dalam perkembangannya itu, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab. Dan yang terakhir ada gurindam. Adalah bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 lari atau baris, mempunyai irama akhir yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Lari atau baris pertama berisi semacam soal atau perjanjian, sedangkan baris kedua itu jawaban soal atau akibat dari perjanjian tersebut. Baiklah, materi kita yang kelima yaitu mengenai kuliner Melayu Riau. Makanan bagi orang Melayu juga menciptakan identitas atau jati diri sebagai Melayu. Cita rasa yang khas dalam suatu makanan dianggap sebagai cerminan budaya dalam sekelompok orang. Nilai-nilai dalam makanan. Dalam data dan adab Melayu diatur mulai dari tata cara meraci atau pengolahannya, dan ketika memakan dan setelah makan itu yang bersifat mutlak. Yang kedua, dalam pengolahan makanan, seseorang perempuan dilihat telah mampu menjadi seorang istri apabila ketika tata cara menyiang ikan itu sesuai dengan aturannya. Yang ketiga, adat dan adab menjadi aturan dalam makan bersama. Makan bersama biasanya dianggap sebagai majelis. Seseorang yang lebih dahulu selesai makan tidak baik meninggalkan majelis sebelum semua orang selesai makan. Dan yang terakhir, seorang Melayu hendaklah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyudahi makan. Jenis makanan berdasarkan peruntukannya. Ada makanan harian. Mengelola atau membuat makanan harian biasanya itu dilakukan ketika selesai sholat subuh menjelang zuhur dan setelah asar menjelang maghrib. Makanan utama dalam harian adalah nasi dan lauk pauknya, serta makanan selingannya seperti kue. Makanan upacara dan ritual. Dalam upacara dan ritual, orang Melayu juga membuat makanan khusus. Makanan khusus ini adalah makanan yang hanya dibuat pada upacara atau acara ritual dan perayaan tertentu saja. Jenis makanan berdasarkan kandungan airnya. Ada makanan kering. Istilah makanan kering dan basah merujuk pada panganan seperti kue, rendang, dan salai. Makanan kering biasanya memiliki tingkat ketahanan atau awet, makanan yang jauh lebih tahan lama jika dibandingkan dengan makanan basah. Pembuatan makanan kering juga bertujuan sebagai cara untuk mengawetkan. Makanan basah. Ketahanan keawetan makanan basah cenderung lebih singkat dibandingkan dengan makanan kering, sebab makanan yang dibuat orang Melayu itu tidak menggunakan zat pengawet. Orang Melayu hanya menggunakan bahan alami sebagai pengawetnya. Oleh karena itu, makanan basah cenderung dibuat untuk konsumsi harian. Jenis makanan berdasarkan cara memasaknya. Ada yang disebut sebagai panggang, adalah cara memasak dengan mendekatkan atau meletakkan bahan makanan di atas bara api. Salai, makanan yang disalai biasanya awet selama berbulan-bulan bahkan bertahun lamanya, sebab memang bertujuan mengawetkan makanan untuk waktu yang lama. Jemur, yaitu mengelola makanan dengan menjemur menggunakan cahaya matahari agar makanan awet. Contohnya seperti ikan asin dan kerupuk. Berikutnya, ubuk. Memasak dengan cara ini tidak sulit. Makanan yang hendak dimasak itu ditimbun dalam tanah atau abu. Di atasnya nanti dipasang api. Waktu memasaknya itu agak lama, sekitar 1-1,5 jam. Contohnya seperti ikan ubuk, pisang ubuk, dan ubi ubuk. Rebus, yaitu cara memasak sesuatu dengan air atau memasak sesuatu di dalam air mendidih. Cara ini adalah cara yang paling banyak digunakan oleh orang Melayu karena lebih mudah dan lebih praktis. Contohnya itu seperti bubur, pindang, dan ketupat.
Kukus adalah cara memasak dengan uap di sekitar atau di atas titik didih air. Jenis makanan yang dikukus itu seperti lepat, botok, pais, pulut, dan apam. Goreng, yakni penyebutan cara memasak atau memasukkan bahan makanan ke dalam minyak, lemak atau margarin atau mentega sebagai medium pengantar panas. Contoh makanan yang digoreng itu sambal, masak asam, deram-deram, emping, dan dendeng seturi. Peram, makanan fermentasi ini dibuat untuk menghadapi masa panceklik dan juga untuk menghindari sikap mubazir. Ada kalanya orang Melayu itu mendapat banyak hasil tangkapan ikan atau ikan mati dalam perangkap dan akan diolah menjadi pekasam. Contoh makanannya itu seperti tapai, belacan, asam durian, dan juga pekasam tadi. Dan yang terakhir ada sangrai. Hanya menggunakan kuali dan bahan makanan dimasukkan ke dalam kuali lalu dipanaskan dengan api kecil atau bara. Contohnya itu seperti kopi, kacang, dan lainnya. Materi yang keenam yaitu mengenai kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam kebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bagian yang integral dari institusi adat. Kesenian Melayu dalam rangka mengisi zaman yang dilalui pastilah mengalami kesinambungan atau kontinuitas dan disertai dengan adanya perubahan. Kesinambungan adalah meneruskan apa yang telah diciptakan sebelumnya dan mengaplikasikannya secara fungsional di masa seni itu hidup. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, kesenian Melayu dianggap sebagai salah satu bentuk untuk mengekspresikan pemujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mengenai filosofi kesenian Melayu. Kesenian berhubungan erat dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pendapat ini sejalan dengan kesenian Melayu yang lebih hakiki. Kesenian Melayu mengutamakan nilai kemelayuan sehingga seni tidak dapat membebaskan diri dari jati orang Melayu. Berikutnya jenis-jenis kesenian Melayu. Yang pertama ada seni tari. Secara umum, tari Melayu dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu tari rakyat dan tari klasik. Tari rakyat tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas budaya yang tampak pada tari-tarian ritual upacara dan hiburan rakyat. Contoh tarian rakyat misalnya tari-tarian pada ritual upacara seperti tari ritual balai terbang, olang-olang, badewo, dan cecah inai. Sedangkan tarian klasik misalnya tari zapin dan tari makan sirih atau tari persembahan. Fungsi tari dalam ritual upacara berkaitan erat dengan tujuan dari pelaksanaan ritual dan upacara tersebut. Yang kedua ada seni teater atau lakon. Seni teater tumbuh rakyat di tengah masyarakat sebagai ekspresi hiburan untuk meningkatkan kekerabatan komunal pendukung. Sebagian seni teater masih dipengaruhi kesakralan atau magis, sebagian pertunjukan. Setiap teater rakyat selalu disertai lagu dan musik pengiring. Kehadiran musik tersebut bahkan cenderung mendominasi sehingga menjadi inti dari pertunjukan. Contoh teater rakyat yang dipenuhi musik pengiring misalnya Mak Yong. Yang ketiga, seni musik. Musik secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu musik Melayu asli, musik Melayu tradisional, dan musik Melayu modern.
Musik Melayu asli terlihat dari penggunaan alat musik sederhana seperti beduk, seruling, serunai, dan lain-lain. Musik Melayu asli tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dalam perayaan-perayaan seperti ekspresi berkesenian atau mengiringi ritual dan upacara. Contoh lagu Melayu Riau adalah lagu Soleram, Laksmana Raja di Laut, dan lagu Selayang Pandang. Yang keempat yaitu seni rupa. Seni rupa dibedakan dalam 3 kategori, yaitu seni rupa murni, seni kriya, dan desain. Seni rupa murni mengacu pada karya yang bertujuan sebagai ekspresi pribadi, sementara seni kriya dan desain menitik beratkan kepada fungsi dalam menjalankan produksi. Seni rupa murni mengutamakan fungsi keindahan dan estetika yang digunakan sebagai hiasan atau memenuhi kepuasan batin perupa. Contoh seni rupa Melayu adalah kerajinan tekad, tenun, anyaman, dan selembayung. Yang kelima, seni sastra. Seni sastra adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yaitu suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Untuk sastra Melayu klasik, ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berbentuk prosa, seperti sejarah atau silsilah, hikayat, sage, dongeng, legenda, fabel, dan mitos. Yang kedua berbentuk puisi, seperti soneta, stanza, puisi, karmina, pantun, gurindam, seloka, talibun, bidal, dan mantra. Contoh sastra Melayu Riau seperti misalnya pantun. Kalau belalang pulau kepurun, padikan ranap dilanggar ular. Kalaulah hilang si tukang pantun, sunyilah senyap bandar yang besar. Yang kedua itu gurindam. Gurindam 12 Raja Ali Haji pada pasal yang ke-10. Bisa teman-teman lihat di PowerPoint ini. Selanjutnya pada bab ke-7, kita akan membahas mengenai pakaian adat Melayu Riau. Pakaian merupakan simbol budaya yang menandai perkembangan, akulturasi, dan kekhasan budaya tertentu. Pakaian dapat pula menjadi penanda bagi pemikiran masyarakat, termasuk pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau. Warna, bentuk, dan model pakaian adat ditentukan berdasarkan filosofi masyarakat Melayu Riau yang mengandung nilai-nilai tertentu. Masyarakat Melayu Riau masih memegang adat dengan teguh. Islam dan adat Melayu saling memengaruhi yang kemudian membentuk satu budaya baru yang salah satunya tercermin dalam pakaian yang dikenakan. Jenis-jenis pakaian Melayu. Pakaian yang tertutup dan panjang merupakan ciri dari pakaian adat Riau. Ciri tersebut dapat merepresentasikan sebuah nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Yang pertama, pakaian adat resmi adalah pakaian yang hanya digunakan pada saat melakukan pertemuan atau kunjungan resmi dengan kerajaan lain. Dan untuk sekarang, pakaian adat resmi ini digunakan pada saat acara resmi kepemerintahan. Pakaian adat resmi untuk laki-laki adalah baju kurung cekak musang yang dipadukan dengan sarung dan kopiah. Baju kurung cekak musang tersebut dibuat dari bahan-bahan dengan kain berkualitas tinggi, seperti kain sutra atau kain satin. Sementara itu, pakaian adat resmi untuk perempuan adalah kebaya laboh. Kebaya laboh tersebut dibuat dari bahan dasar kain tenun khas yang ditenun oleh masyarakat
di beberapa daerah di Riau, seperti Siak, Indragiri, Trengganu, dan masyarakat lainnya. Yang kedua, pakaian upacara adat adalah pakaian yang hanya boleh digunakan pada saat upacara adat. Upacara tersebut adalah upacara pelantikan, upacara penobatan raja, upacara penerimaan tamu, upacara penerimaan anugerah, dan upacara lainnya. Untuk laki-laki, mereka memakai baju kurung cekak musang yang dipadukan dengan sarung dan kopiah. Sementara itu, pakaian adat untuk perempuan adalah baju kurung tulang belut atau baju kebaya labuh cekak musang yang dipadukan dengan jilbab atau kerudung khas Islam. Yang ketiga, pakaian upacara pernikahan adalah pakaian yang hanya boleh digunakan pada saat dilangsungkannya sebuah pernikahan. Pakaian untuk mempelai pria adalah baju kurung cekak musang yang dipadukan dengan sarung dan kopiah. Pakaian untuk mempelai wanita beserta dengan upacara yang dilaksanakannya adalah baju kurung teluk belanga, itu digunakan pada saat upacara malam berinai. Baju kurung cekak kebaya pendek digunakan pada saat upacara berandam, dan kebaya labuh digunakan pada saat upacara bersanding. Yang keempat, pakaian adat tradisional Riau bernama teluk belanga. Pakaian untuk laki-laki adalah baju kurung kurawal yang ketat dan dipadukan dengan celana panjang. Tidak lupa, laki-laki Riau juga memakai kain yang terbuat dari tenun dengan motif-motif khas Melayu Riau dan juga kopiah. Sementara pakaian untuk wanita adalah baju kurung jangkar dengan belitan kain songket atau kain pilihan. Untuk menambah kesan Islam, para wanita Riau juga memakai kerudung yang dibelitkan ke leher untuk menutupi rambutnya. Selanjutnya, pakaian adat orang tua adalah pakaian yang digunakan oleh seseorang yang sudah berumur panjang atau setengah baya sebagai pakaian sehari-hari. Berikutnya, pakaian adat dewasa adalah pakaian yang digunakan oleh seseorang yang sudah dewasa sebagai pakaian sehari-hari, dan pakaian untuk orang yang sudah dewasa memiliki nilai-nilai agama dan budaya. Berikutnya ada pakaian adat anak-anak. Adalah pakaian yang digunakan oleh seseorang anak-anak sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian adat untuk anak laki-laki bernama baju monyet. Baju monyet tersebut dipadukan dengan jenis celana panjang yang tanggung, lengkap dengan kopiah atau kain berbentuk segi empat sebagai penutup kepala. Sementara pakaian adat untuk anak perempuan bernama baju kurung yang memiliki motif bunga-bunga, dan baju kurung tersebut dipadukan dengan rok yang lebar dengan jilbab atau kerudung. Keunikan dan filosofi warna pakaian Melayu. Yang pertama, warna hitam melambangkan kesetiaan, ketabahan, jujur, dan bertanggung jawab. Gaun berwarna hitam sering dipakai oleh orang-orang hebat di kerajaan dalam acara kebesaran atau seremonial kerajaan. Yang kedua ada baju berwarna merah darah. Itu melambangkan kepahlawanan, keberanian, taat, dan setia kepada raja dan rakyat. Yang ketiga, warna merah memiliki arti bagi masyarakat kecemerlangan. Yang keempat, warna kuning keemasan melambangkan kebesaran, otoritas, dan kemegahan. Orang-orang yang berhak memakai warna ini adalah sultan atau raja dari tanah kerajaan-kerajaan Melayu. Yang kelima, warna hijau lumut melambangkan kesuburan, kesetiaan, taat, dan patuh terhadap ajaran agama. Dan warna baju hijau lumut sering dipakai oleh kaum bangsawan, Tengku, dan Wan. Nilai-nilai adat Melayu dan Islam tercermin dalam pakaian adat masyarakat Riau
yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, maka masyarakat Melayu Riau memiliki kebudayaan yang kuat dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang mewarnai kehidupannya. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, maka perlu mencontoh masyarakat Riau agar budaya kita tetap lestari walau dimakan zaman. Pada bab ke-8 kita akan membahas mengenai nilai azas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak 8. Perdagangan dalam budaya Melayu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan berdagang dan berjual beli tidak hanya dilakukan raja atau sultan, tetapi juga oleh masyarakat. Kebiasaan berdagang dan berjual beli telah lama tertanam dalam masyarakat Melayu, terutama dilakukan di daerah pesisir dan sungai yang merupakan urat perekonomian masyarakat. Bahkan diawali melalui perdagangan barter sampai dengan perdagangan dengan menggunakan mata uang. Nilai-nilai kewirausahaan orang Melayu sangat dilandasi oleh keyakinan dalam berusaha, karena berusaha itu adalah ibadah. Kejujuran sebagai modal dasar untuk menanamkan kepercayaan pada orang lain, mewarisi dan mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kultural dari orang tua, tidak menggantung hidup pada orang lain. Artinya, menumbuhkan semangat kemandirian dalam berusaha, memenuhi kebutuhan keluarga, mengikuti anjuran agama dan pemimpin, dan banyak lagi nilai-nilai sosial yang terkandung dalam falsafah orang Melayu dalam berdagang dan berniaga. Tapak 8 adalah sebutan sumber mata pencarian yang terdiri dari 8 tapak atau 8 titik mata pencarian atau 8 sumber pendapatan. Yang pertama, berladang atau pertanian. Berladang atau bersawah untuk pemenuhan keperluan bahan makanan pokok. Yang kedua, beternak atau peternakan. Jenis pekerjaan ini dapat ditransformasikan dengan pekerjaan berburu karena sama tujuannya, yaitu untuk urusan pemenuhan sumber protein daging. Yang ketiga, menangkap ikan atau perikanan. Mereka mencari ikan dengan berburu aneka ragam alat tangkap seperti jaring, sundang, pengilau, jala, dan lain-lain. Yang keempat, beniro atau menetek enau dan kelapa. Pekerjaan ini dapat juga wujud dari pengolahan hasil meramu dari dalam hutan atau dari dalam kebun. Yang kelima, mengambil atau mengumpulkan hasil hutan atau perhutanan, misalnya berotan, berkayu, berdamar, berkemenyan. Yang keenam, berkebun tanaman keras atau tanaman tahunan, biasa disebut sebagai perkebunan. Yang ketujuh, bertukang. Jenis pekerjaan ini lebih pada aktivitas menjual jasa tenaga, keahlian, atau kemahiran kerja. Dan yang terakhir yaitu berniaga atau perdagangan. Bidang berniaga ini ada kalanya dilakukan dengan tukar-menukar barang atau barter sesama penduduk. Tujuan tapak 8 dan peresuk di atas, selain untuk keragaman sumber pendapatan, juga sekaligus taktik dalam menghadapi kegagalan atau krisis akibat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja, untuk antisipasi pada saat krisis dan jaminan keberlangsungan hidup keluarga dan perekonomian masyarakat. Materi kita yang terakhir yaitu yang ke-9, mengenai ekonomi Melayu dan etos kerja. Sistem ekonomi Melayu.
Penguasaan ekonomi di kalangan orang Melayu perkotaan relatif masih rendah dibanding dengan penguasaan ekonomi oleh penduduk non-pribumi terutama orang Tionghoa. Tetapi kini telah ramai orang Melayu yang telah sukses dalam bidang perniagaan dan menjadi ahli korporat. Banyak yang tinggal di kota-kota besar dan mampu memiliki mobil dan rumah mewah. Selain itu, juga banyak orang Melayu yang mempunyai pendidikan yang tinggi setingkat universitas di dalam maupun di luar negeri. Sistem mata pencaharian masyarakat Melayu. Kedelapan pencarian ini disebut juga sebagai tapak lapan. Maksudnya dari situlah kehidupan berpijak atau bertumpu. Adapun tapak lapan tersebut adalah berkebun, seperti membuat kebun getah atau kebun kelapa. Berladang, yakni menanam padi, jagung, dan sayur-sayuran. Beniro, yaitu mengambil air enau lalu menjadikannya manisan. Beternak, seperti memelihara ayam, itik, kambing, sapi, dan kerbau. Bertukang, membuat rumah, sampan, tongkang, dan peralatan lainnya. Berniaga atau menjadi saudagar. Nelayan, yaitu mengambil hasil laut atau di sungai. Mendulang, mengambil emas di sepanjang sungai, serta mengambil hasil hutan berupa rotan, damar, jelutung, dan lain sebagainya. Etos dan etika kerja orang Melayu. Etos kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu diakui oleh banyak ahli, karena hal ini sangat ideal dengan etos kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Dengan modal pedoman kerja Melayu tersebut, masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman. Mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan. Etika kerja dalam budaya Melayu dapat dilihat dari peribahasa berikut. Yang pertama, biar lambat asal selamat. Orang-orang tua Melayu menekankan pada anak-anaknya supaya berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan. Yang kedua, tidak lari gunung dikejar. Orang Melayu disarankan tidak tergopoh-gopoh dan selalu sabar dalam bekerja, sebab dengan tergopoh-gopoh hasilnya tidak baik. Yang ketiga, awal dibuat, akhir diingat. Pekerjaan yang dikerjakan secara tergesa-gesa selalu menimbulkan kesulitan dan tidak lengkap. Oleh sebab itu, masyarakat Melayu jika hendak membuat suatu aktivitas selalu difikirkan sematang-matangnya sehingga hasilnya maksimal. Pandangan orang Melayu terhadap harta. Mengenai harta benda, dalam pandangan orang Melayu yang utama ialah berkahnya dan bukan jumlahnya. Harta yang bisa mendatangkan berkah adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Pandangan seperti ini tentu saja dipengaruhi oleh ajaran Islam. Baiklah, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa kita pahami. Saya Rani Suwarni pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.